Qalansuwatun TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia. Ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan dunia ini mati kecuali dalam keadaan bersarah diri berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala fi ayatin akhra, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian dari seorang Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangannya yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu berkembang biak dari laki-laki maupun perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat kalian saling membutuhkan satu dengan yang lain, meminta satu dengan yang lain, wal arham, dan perkuatlah tali kekeluargaan kalian atau silaturahmi kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, dengan perkataan yang baik tersebut maka akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan atau kemenangan yang sangat-sangat besar. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, Al-Quran yang mulia atau kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara-perkara yang buruk, yang sangat buruk adalah perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi kita merupakan perkara yang sesat. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap kesesatan itu
adalah setiap hal yang baru yang tidak ada contohnya adalah perkara yang sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbaiki amal-amalan kita. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada kesempatan kali ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran kita bisa dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta taslim senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan kita petunjuk mana jalan yang perlu dan harus kita lalui sehingga kita selamat di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat kelak nanti. Jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 3 macam manusia di dalam permukaan bumi ini. Siapakah mereka? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, yang telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka, yang telah menjadikan Al-Quran atau Kitabullah sebagai petunjuk mereka di dalam menjalani kehidupan di dunia untuk mendapatkan yang namanya keselamatan, baik itu di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat kelak nanti. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Quran, Kitabullah, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Yang mana Al-Quran ini dijadikan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa sebagai pedoman mereka, sebagai petunjuk mereka. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka. Apapun yang akan mereka kerjakan, amalan apapun yang akan mereka lakukan, senantiasa kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Mereka ingin mengetahui apakah amalan tersebut betul diperintahkan atau tidak, apakah larangan tersebut betul dilarang atau tidak, dengan melihat berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, mereka akan senantiasa mengeluarkan dana yang begitu banyak, biaya yang begitu banyak untuk mempelajari Al-Quran. Berapapun biaya yang dia butuhkan untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka dia akan berusaha untuk mencari dana atau biaya yang harus dia keluarkan. Jadi dia tidak memikirkan apa yang dia akan makan besok, tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana saya memahami Al-Quran dan isi-isinya beserta apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah orang-orang yang betul-betul memanfaatkan hidupnya di permukaan bumi ini, karena dia tahu bahwa kita hidup di permukaan bumi ini tentu pasti ada ujungnya. Dan kita dituntut di permukaan bumi ini untuk hidup, untuk menjalankan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Rasulullah dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah. Dan kita bisa mengetahui yang mana perintah Allah, yang mana perintah Rasulullah, yang mana larangan Allah, yang mana larangan Rasulullah. Tentu kita akan kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi orang yang senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah, dia akan senantiasa berusaha untuk mempelajari isi dari Al-Quran itu sendiri, baik dirinya sendiri maupun keluarga-keluarganya, anak-anaknya. Dia akan senantiasa mengajak mereka untuk mempelajari yang namanya Al-Quran sebagai petunjuk mereka, begitupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapakah atau bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, lanjutan dari ayat yang telah kita sebutkan tadi, hudal lil muttaqin. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menyambung, ya, firman-Nya tersebut menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada hal-hal atau perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera atau penglihatan mereka, baik berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dan percaya bahwa yang namanya surga dan neraka pasti ada. Dia yakin dan percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, walaupun dia tidak pernah sama sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah, walaupun dia tidak pernah melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Senantiasa beriman kepada hal yang gaib, dan ini adalah tingkatan iman yang sangat-sangat tinggi. Beriman tetapi dia tidak pernah melihat hal tersebut. Kemudian ciri orang yang bertakwa atau beriman yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa yuqimunas shalah. Mereka yang senantiasa mendirikan sholat, sesibuk apapun pekerjaannya, sepenting apapun pekerjaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk mengerjakan sholat, maka dia akan tinggalkan seluruh pekerjaannya, sekalipun pekerjaannya yang akan dia tinggalkan bisa menyengsarakan dia, tetapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tinggalkan perkara-perkara yang boleh dikata perkara yang penting demi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat, dia berdiri tegak lurus. Dia paham betul bahwa hidup ini seperti kita mengerjakan sholat. Hidup ini harus tegak lurus, harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk Allah, dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia senantiasa menolak perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang tidak ada petunjuk dari Al-Quran maupun di dalam sunnah atau hadis-hadis Rasulullah. Ya. Jadi ya, ciri yang kedua tadi yang kita sebutkan adalah senantiasa mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka senantiasa bersedekah, berinfak dengan harta yang telah diberikan atau rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sekecil apapun rezeki tersebut, sebesar apapun rezeki tersebut yang telah diberikan oleh Allah, dia merasa tidak senang, tidak bahagia, tidak puas kalau dia tidak keluarkan infak dari rezeki yang dia dapatkan. Sekalipun dia tahu dengan rezeki yang dia dapatkan tersebut belum bisa menjamin dia makan 3 hari, 1 pekan, 1 bulan dan seterusnya, tetapi dia yakin bahwa kapan dia berinfak dari harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Sehingga orang-orang yang memiliki keyakinan ini, dia tidak pernah merasa miskin.
Bahkan dia adalah orang yang paling kaya, sekalipun hartanya tidak seperti yang kita bayangkan. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, orang yang bertakwa kepada Allah. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelumnya. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk tidak hanya beriman kepada Al-Quran, tetapi kita pun dituntut untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya. Dan iman ini tidak cukup dengan hanya diucapkan begitu saja. Jadi orang yang beriman kepada kitabullah itu tidak akan, atau belum dikatakan beriman kepada kitabullah kalau dia belum mengamalkan isi-isi dari Al-Quran itu sendiri. Jadi dia pelajari isi dari Al-Quran tersebut, kemudian dia mengamalkan isi darinya. Dia pelajari isinya dan dia amalkan isinya. Inilah orang yang betul-betul beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa sekalipun dia mengeluarkan hartanya begitu banyak, maka baginya itu tidak masalah, demi mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman kepada kitabullah bukan hanya membacanya setiap hari, setiap malam. Dia tidak pernah menghabiskan waktunya kecuali untuk membaca Al-Quran, itu belum cukup. Tetapi kita harus mengamalkan isi-isinya, mentadabburi isi-isinya. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran? Kalau kita tidak bisa belajar sebagaimana biasanya, maka mari kita hadiri majelis-majelis ta'lim, pengajian-pengajian. Kita datang kepada orang-orang yang paham betul terhadap Al-Quran, sehingga kita kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini begitu banyak orang yang tidak pernah memperhatikan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa Al-Quran itu petunjuk kalian. Bagaimana kita mengetahui petunjuk kita? Petunjuk kita hidup di permukaan bumi ini untuk selamat di dunia dan di akhirat, kalau kita tidak mengetahui isi-isi dari Al-Quran itu. Makanya jamaah sekalian, mumpung masih ada waktu, mari kita mempelajari Al-Quran. Kalau betul-betul sudah kita tidak mampu, kita sudah tidak bisa mampu untuk mempelajari Al-Quran, maka mari kita ajak keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Hari ini begitu banyak orang yang mengeluarkan biayanya begitu banyak untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang tidak pernah mengenal agama. Dia berkorban apapun yang dia jual, bahkan rumahnya dia jual sekalipun, demi menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah unggulan yang tidak pernah belajar agama. Sehingga ketika ada anak-anaknya yang sekolah di sekolah agama, dia tidak pernah perhatikan. Bahkan pembayarannya pun untuk membayar tersebut, membayar untuk biaya makannya, biaya kuliahnya, biaya sekolahnya untuk belajar agama, kadang-kadang dia mengabaikan. Dan tentu ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa begitu banyak orang yang hari ini sampai hari ini melalaikan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah petunjuk kita. Dan ada juga orang yang justru sebaliknya, karena
mereka sudah tidak mampu lagi mempelajari Al-Quran. Akhirnya mereka kemudian menyekolahkan anaknya, berapapun biaya yang dibutuhkan dia akan keluarkan, tanpa memikirkan besarnya biaya tersebut. Dan inilah orang-orang yang sangat-sangat langka yang kita dapatkan hari ini. Dan mereka, di antara mereka ada yang memberikan seluruh hartanya karena tidak mempunyai anak dan seterusnya. Akhirnya hartanya dia berikan, serahkan sepenuhnya. Kemudian diserahkan untuk membangun sekolah-sekolah agama, untuk membangun generasi-generasi Qur'ani, untuk membangun tempat-tempat atau masjid-masjid untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah, wa bil akhiratihim yuqinun. Mereka yakin terhadap hari akhir. Mereka yakin bahwa suatu saat nanti dunia ini akan berakhir dan amalan-amalan yang pernah kita lakukan di permukaan bumi ini, perbuatan-perbuatan yang kita pernah perbuat di permukaan bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinan tersebut mereka kemudian senantiasa memperbaiki amal-amal mereka. Ketika hendak berucap, berkata, berbuat, mereka akan senantiasa berpikir terlebih dahulu, apakah perbuatan ini baik atau tidak, layak tidak diucapkan atau tidak, layak tidak dikerjakan atau tidak. Jadi mereka senantiasa berpikir, senantiasa menghitung-hitung, kalau ini pekerjaan baik maka dia akan dikerjakan, kalau itu adalah perbuatan buruk maka dia akan tinggalkan. Jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri manusia yang kedua manusia yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Quran surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, kepada Allah dan Rasulnya, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalian berikan peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan pernah beriman sama sekali. Dalam tafsir Al-Manar disebutkan bahwa orang kafir itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mereka yang percaya kepada kebenaran tetapi sengaja mengingkari kebenaran tersebut. Dan orang kafir seperti ini sangat-sangat jarang kita dapatkan. Yang kedua adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran tetapi tidak ada rasa ingin mengetahui yang namanya kebenaran. Dan ini sangat-sangat banyak. Masa bodoh, tidak mau belajar, tidak mau mengetahui kebenaran itu sendiri, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga dia kemudian mengerjakan apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang kafir. Mereka adalah yang mempunyai penyakit hati atau penyakit jiwa. Mereka tidak pernah merasakan kenikmatan dengan kebenaran. Hatinya atau jiwanya selalu diselimuti oleh rasa ingin memiliki harta yang banyak, kekuasaan, tanpa ada rasa kenikmatan untuk mengetahui atau mempelajari yang namanya kebenaran. Jadi inilah 3 bentuk orang-orang kafir yang telah disebutkan oleh ulama-ulama kita dalam tafsir Al-Manar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa orang-orang kafir itu sama saja
kita berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Tetapi dalil ini tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah atau dalil sehingga kita kemudian meninggalkan yang namanya dakwah, ihtisab. Karena hanya Allah lah yang tahu siapa di antara manusia-manusia yang betul-betul kafir. Jangan kita dengan semudah-mudahnya mengatakan bahwa fulan kafir, fulan kafir. Karena yang mengetahui fulan betul-betul kafir adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai manusia wajib hukumnya kita senantiasa menyebarkan dakwah kepada siapapun yang kita lihat mengerjakan kemaksiatan, maka mari kita berikan dakwah kepada mereka, nasihat kepada mereka. Mudah-mudahan barangkali dengan nasihat tersebut mereka kemudian kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan yang benar. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang betul-betul kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang betul-betul kokoh keimanannya untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutup penglihatan mereka. Khatamallahu ala abasarihim. Allah telah menutup penglihatan mereka. Yang pertama adalah hati mereka, kemudian mata mereka, kemudian pendengaran mereka, sehingga apapun yang disampaikan kepada mereka tidak akan pernah mereka dengarkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup segalanya, sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan, mereka tidak akan pernah mendengarkan sama sekali. Kemudian orang atau manusia yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah, wa minan nas may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang munafik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ciri-ciri orang munafik tersebut. Ayatul munafik thalathun. Ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzabah. Kalau dia berbicara senantiasa berdusta. Wa idza wa'ada akhlafah. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan suatu amanah, dia senantiasa mengkhianat. Jadi saya kira ciri-ciri orang munafik ini sudah sangat-sangat kita tahu. Maka mari kita jaga diri kita dari orang-orang seperti ini, karena kita tidak mengetahui apakah dia sahabat kita, apakah dia musuh kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari orang-orang atau menjadi orang-orang kafir, apatah lagi menjadi orang-orang yang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari khutbah pertama tadi kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kita hidup di permukaan bumi ini butuh yang namanya pedoman, buku pedoman. Nah, pedoman kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan meninggalkan dunia ini adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain." Saya telah meninggalkan 2 pusaka perkara besar kepada kalian. Lan tadillu
kalian tidak akan pernah tersesat ma tamassaktum bihima, selama kalian menjadikan dua pusaka tersebut sebagai pedoman atau pegangan kalian, kitabullah wa sunnata rasulillah, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengetahui bahwa hidup ini ternyata butuh yang namanya pedoman, maka mari kita mempelajari Al-Quran, mari kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Kalau kita tidak bisa belajar sendiri, maka mari kita datang kepada orang-orang yang ahli dalam bidang Al-Quran dan sunnah Rasulullah, sehingga kita kemudian betul-betul mempunyai petunjuk dalam menghadapi atau menjalankan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Kemudian manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah orang yang senantiasa bertakwa, beriman, yang menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman mereka. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang kafir. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.